Santri, sebagai generasi penerus, diajak untuk memupuk jiwa mandiri dalam aspek finansial, sehingga tidak membebani pesantren. Kebebasan ini menjadi kunci agar pesantren dapat beroperasi dengan baik dan memberikan pendidikan yang optimal. Dalam perjalanan mereka, pengalaman santri membantu para petani di sawah. Aktivitas ini bukan hanya sekadar fisik, tetapi juga membuka pikiran mereka untuk lebih menghargai makanan yang dikonsumsi. Di balik setiap butir padi terdapat nilai kerja keras dan kebersamaan yang tak ternilai. Selanjutnya, diskusi tentang pentingnya salat berjamaah dan komitmen terhadap ajaran agama mencuat di pesantren. Kegiatan ini bukan hanya rutinitas, melainkan penguat ikatan antara santri dan para pengajarnya. Komunitas yang solid terbentuk melalui kebersamaan dalam ibadah. Dalam konteks ini, komitmen untuk tidak terlibat dalam perbuatan haram menjadi landasan moral yang kuat. Sikap tegas terhadap tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama sangat penting, sebagai penunjuk arah dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Namun, di balik semua itu, perlunya kesadaran akan ancaman dari luar tetap tak bisa diabaikan. Tantangan dari kaum kafir yang berupaya merusak keyakinan kita, harus dihadapi dengan tindakan nyata dan sikap waspada, agar keimanan tetap terjaga. Dalam situasi sulit, menjaga akidah menjadi sangat penting. Menggadaikan akidah demi keselamatan bukanlah pilihan yang tepat bagi seorang muslim. Ini menjadi pengingat betapa berharganya keyakinan kita dalam menghadapi segala rintangan. Kemudian, simbol penaklukan dan dampaknya bagi santri membuka diskusi menarik. Penahanan bukan sekadar fisik, tetapi memiliki makna lebih dalam yang berkaitan dengan perjuangan dan tekad mereka untuk mengatasi tantangan tersebut. Selanjutnya, sikap lembut dalam menghadapi penjajah juga muncul sebagai tema penting. Para santri diajak untuk bersikap strategis, menampilkan kebijaksanaan dalam perjuangan mereka, di tengah-tengah ketegangan yang ada. Dalam menggali lebih dalam, pendidikan bahasa asing bagi santri dianggap krusial agar mereka tidak menjadi korban tipu daya penjajah. Diskusi mengenai pengajaran bahasa di Tebu Ireng menegaskan pentingnya keterampilan ini dalam konteks yang lebih luas. Sementara itu, di tengah kesibukan, terdapat pengingat tentang pentingnya membaca Al-Quran. Aktivitas ini dianggap sebagai bagian dari penguatan spiritual, yang tidak hanya menjaga semangat juang tetapi juga memberi arah dalam kehidupan. Peran wanita dalam perjuangan, yang ceritanya seakan tersembunyi, dijelaskan sebagai sosok yang luar biasa. Mereka menjadi garda terdepan dalam menjaga nilai-nilai yang diperjuangkan oleh para pendahulu, dengan segala keberanian dan ketekunan. Strategi politik yang diambil oleh para pemimpin saat itu juga menarik perhatian. Bekerja sama dengan pemerintah Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan menunjukkan kebijaksanaan, sebuah langkah yang tak terlepas dari tantangan yang ada. Di sisi lain, pendekatan keagamaan diperlukan untuk menggugah hati petani muslim. Tidak sekadar pelibatan, tetapi agar mereka merasa tulus dalam berkontribusi, membangun kesadaran akan pentingnya keberkahan dari hasil bumi. Namun, ada juga kekhawatiran akan penyelewengan hasil bumi untuk kepentingan perang. Keberpihakan pembesar Jepang terhadap rakyat pun dipertanyakan, menjadikan keadilan dalam pengelolaan sumber daya sangat relevan untuk dibahas. Di tengah itu semua, rakyat merasa tertekan akibat kebijakan yang memaksa mereka untuk bekerja keras. Penolakan untuk menyetor hasil bumi kepada Jepang perlu dilontarkan, menjadi suara bagi mereka yang tertindas dan berjuang untuk hak-haknya. Peristiwa Zainal Mustafa muncul sebagai simbol perjuangan untuk keadilan. Diskusi mengenai pentingnya tidak mengulangi kesalahan masa lalu terasa sangat relevan, mengingat konteks perjuangan bangsa yang berkelanjutan. Pendidikan militer bagi pemuda Indonesia menjadi langkah strategis yang tidak bisa diabaikan. Ini menunjukkan kesiapan untuk berperang dan menjaga tanah air, menjadi landasan penting di tengah ancaman yang terus membayangi. Pembentukan Hizbullah menjadi sorotan karena berfungsi menjaga keamanan negeri. Ini menggarisbawahi betapa pentingnya organisasi lokal dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional, di saat situasi menjadi semakin mendesak. Motif agama dan nasionalisme saling terkait erat dalam perjuangan. Agama bukan hanya sekedar kepercayaan, melainkan menjadi landasan yang kuat untuk membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan umat Islam. Pesan Bung Karno kepada Kiai menjadi pengingat penting mengenai kewajiban membela tanah air. Beliau menekankan bahwa membela negara adalah fardu ain bagi setiap mukallaf, sebuah prinsip yang harus dipegang teguh. Dalam perjuangan melawan penjajahan, peran pemuda sangat signifikan. Mereka diharapkan untuk bersatu, berkolaborasi, dan siap menghadapi tantangan dalam misi mempertahankan kemerdekaan yang menjadi hak setiap bangsa. Jihad yang paling utama,
yang menjadi refleksi dalam internal, adalah melawan nafsu diri sendiri. Ini merupakan tantangan yang jauh lebih besar bagi setiap individu, menuntut refleksi dan ketahanan mental yang mendalam. Perjuangan untuk kemerdekaan bukan hanya sekedar cita-cita, melainkan sebuah tindakan nyata. Ini terwujud dalam karakter yang bertekad untuk mengusir penjajah, mencerminkan komitmen yang tak terbantahkan untuk membela tanah air. Kesepakatan untuk gencatan senjata antara pemimpin Indonesia dengan pihak sekutu menjadi sorotan. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya diplomasi dalam perjuangan, melindungi nama baik bangsa di mata dunia internasional. Peran pemimpin, seperti Kiai dan Jenderal Sudirman, tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka memiliki tanggung jawab besar dalam mengarahkan pasukan, memotivasi, dan membuat keputusan yang tepat dalam situasi sulit. Pentingnya strategi dalam menghadapi musuh sangat ditekankan, apalagi dalam situasi menegangkan seperti ini. Pengambilan keputusan yang cepat dan tepat menjadi kunci untuk menjaga keamanan, melindungi masyarakat. Dalam konflik, seringkali rakyat kecil yang tidak bersalah menjadi korban. Diskusi mengenai perlunya melindungi mereka menjadi bagian penting dari keputusan strategis yang harus diambil oleh para pemimpin. Setiap individu yang berjuang melawan penjajah adalah pahlawan, terlepas dari seberapa besar jasa masing-masing. Penghargaan ini penting untuk diingat dan menjadi bagian dari sejarah yang harus dijaga. Namun, perjuangan pahlawan seringkali terlupakan, meski dampaknya tetap ada. Kita harus menghargai dan mengenang jasa mereka, mengingat peran mereka dalam mempertahankan kemerdekaan yang kita nikmati saat ini. Akhirnya, Allah menjanjikan tempat yang baik bagi para syuhada. Ini menjadi pengingat akan pentingnya niat dan pengorbanan yang tulus dalam setiap perjuangan, menunjukkan bahwa setiap langkah kita memiliki arti.